Shalom teman-teman. Teman-teman tentunya tidak asing dengan alat timbangan kan? Ada timbangan meja, lalu timbangan kuintal yang digantung, timbangan badan, neraca, dan lain sebagainya. Semua alat itu digunakan untuk mengukur massa benda. Namun, alat-alat itu tidak bisa dipergunakan menimbang sembarang benda. Timbangan tertentu hanya bisa digunakan untuk menimbang jenis benda yang sesuai saja. Demikian juga dengan alat pengukur besaran-besaran yang lain ya. Telah diketahui bersama bahwa suatu objek fisika selalu membutuhkan informasi ukuran. Ukuran-ukuran ini haruslah benar, yang hanya bisa diperoleh bila pengukuran dilakukan dengan alat yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Dengan pengukuran yang tepat, memungkinkan teman-teman mendapatkan data kuantitatif yang akurat, sehingga bisa memahami fenomena alam ini dengan lebih baik. Penasaran kan teman-teman? Jadi, ayo simak video ini sampai tuntas. Fisika. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan mengenal definisi pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk mengetahui kuantitas fisik atau besaran dari suatu benda yang hasilnya dinyatakan dalam suatu nilai dan satuan. Sebagai contoh, teman-teman diminta untuk mengukur panjang, lebar, dan massa sebuah buku. Mengukur panjang dan lebar buku bisa dilakukan misalnya dengan penggaris. Katakanlah teman-teman mendapatkan hasil pengukuran, panjang buku itu 36 cm dan lebarnya 14 cm. Lalu untuk mengetahui massa buku, teman-teman bisa menimbangnya menggunakan neraca. Katakanlah massanya adalah 350 gram. Itulah contoh kegiatan pengukuran sederhana. Oh ya teman-teman, rupanya Alkitab pun juga mencatat adanya kegiatan pengukuran seperti ini. Hal ini bisa teman-teman temukan misalnya pada kitab Yehezkiel pasal 40 ayat 5. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Dan lihatlah, ada sebuah tembok pada bagian luar di sekeliling bait itu. Dan di tangan orang itu terdapat sebuah tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini sama dengan 1 hasta dan 1 jengkal. Lalu ia mengukur tembok itu. Tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Begitulah bunyi ayatnya. Ayat ini mau menjelaskan bagaimana ada seseorang yang mengukur dimensi bagian-bagian bait Tuhan dengan alat pengukur berupa tongkat yang panjangnya 6 hasta. Hasta merupakan satuan panjang yang sangat populer di Timur Tengah kuno, teman-teman. Ayat ini pun usianya sudah ribuan tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengukuran memang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pengukuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat secara langsung. Contoh pengukuran langsung misalnya pengukuran panjang, lebar, dan massa buku seperti yang diterangkan tadi. Pada pengukuran ini, alat pengukur dan objek yang diukur terhubung langsung. Kemudian, teman-teman secara langsung juga mendapatkan nilai ukuran itu. Contoh pengukuran langsung yang lain misalnya saat seorang tukang jahit mengukur bagian-bagian badan seseorang agar diperoleh hasil jahitan baju yang tepat. Lalu yang lain lagi misalnya saat seorang juru rawat mengukur suhu badan seorang pasien dengan alat namanya termometer. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah kegiatan pengukuran yang dikerjakan dengan menggunakan alat-alat ukur jenis pembanding dan alat bantu. Pengukuran tidak langsung dikerjakan ketika pengukuran secara langsung dirasa sulit atau malah tidak mungkin dikerjakan. Misalnya pada penentuan diameter suatu atom, kemudian penentuan massa sebuah elektron, lalu penentuan kedalaman dasar terdalam dari Samudra Atlantik, kemudian penentuan suhu di permukaan matahari, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya mari kita mempelajari lebih dalam tentang alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan nilai besaran tertentu. Di sini dikenalkan dua alat ukur yang lebih khusus yang dinamakan jangka sorong dan mikrometerskop. Kedua alat ukur ini sebetulnya juga sama-sama digunakan untuk mengukur besaran panjang seperti halnya penggaris. Namun teman-teman tidak boleh asal ambil saja ketika akan mengukur panjang suatu objek.
Hal ini disebabkan karena alat-alat ini memiliki karakteristik spesifik yang disebut ketelitian alat ukur. Teman-teman tahu apa kira-kira arti ketelitian alat ukur? Ketelitian alat ukur adalah kemampuan alat untuk memberikan hasil pengukuran yang paling mendekati nilai ukuran sebenarnya. Semakin teliti suatu alat, semakin dekat hasil pengukuran itu dengan nilai sebenarnya. Pernyataan ketelitian ini berupa nilai skala terkecil pada alat ukur itu. Pada ketiga alat ukur besaran panjang yang sedang kita bahas ini, penggaris adalah alat ukur yang paling tidak teliti. Penggaris memiliki skala terkecilnya yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Dikatakan bahwa ketelitian penggaris adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan penggaris bila teman-teman hendak mengukur misalnya diameter jarum pentul atau ketebalan karton. Kemudian perhatikanlah alat jangka sorong. Alat ini memiliki ketelitian yang lebih baik daripada penggaris. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm dan skala nonius dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Teman-teman boleh menggunakan jangka sorong untuk mengukur misalnya ketebalan lembaran karton ataupun mengukur diameter kelereng yang kecil. Dan mikrometerskop adalah alat ukur dengan ketelitian yang paling baik. Alat ukur ini memiliki skala utama dengan ketelitian 0,5 mm dan skala nonius dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, inilah alat yang tepat untuk mengukur objek yang lebih kecil seperti diameter jarum pentul. Untuk memperjelas teman-teman bagaimana hubungan antara keakuratan hasil pengukuran dengan penggunaan alat dengan ketelitian yang berbeda, mari perhatikan contoh penggunaannya. Pertama, kita gunakan penggaris untuk mengukur panjang sebuah karet penghapus. Dengan alat ukur ini didapatkan panjang karet, katakanlah 5,0 cm. Kemudian kita gunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan arloji. Letakkan arloji di antara rahang jangka, kemudian geser rahang itu sedemikian hingga terasa pas dan tidak bergerak lagi. Pada skala utama terbaca nilai 1,2 cm atau 12 mm. Sedangkan antara skala utama dan skala nonius terdapat ketepatan garis skala pada garis nonius yang ke-7. Sehingga titik nonius ini bernilai 7 kali 0,1 mm atau sama dengan 0,7 mm. Dengan demikian, hasil pengukuran tembal arloji dengan jangka sorong ini adalah 12 mm ditambah 0,7 mm atau sama dengan 12,7 mm atau 1,27 cm. Sekarang kita menggunakan alat ukur mikrometerskop ya teman-teman. Perhatikan penggunaan alat ini untuk mengukur ketebalan koin. Letakkan koin yang akan diukur di antara dua batang silindernya sampai pas. Kemudian mari kita baca angka-angka pada skalanya. Pada skala utama ternyata memperlihatkan garis skala 2 mm lebih sedikit. Lalu perhatikan garis mendatar pada skala nonius yang bertepatan dengan garis skala pada skala utama. Ternyata ketepatan itu pada skala 16 yang artinya bernilai 16 kali 0,1 atau sama dengan 0,16 mm. Dengan demikian, ketebalan koin yang dimaksud adalah 2 mm ditambah 0,16 mm atau sama dengan 2,16 mm. Nah, teman-teman, dari angka-angka itu terlihat nyata benar adanya perbedaan atas kemampuan mengukur penggaris, jangka sorong, dan mikrometerskop. Penggaris hanya menghasilkan bacaan satu angka di belakang koma dengan satuan cm. Sedangkan jangka sorong memberikan bacaan dua angka di belakang koma dengan satuan cm. Namun, mikrometerskop sanggup memberikan dua angka di belakang koma bahkan dalam satuan milimeter. Jadi, ya memang benar bahwa makin teliti suatu alat ukur, semakin akuratlah hasilnya. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami ya. Oh iya teman-teman, dalam melaksanakan kegiatan pengukuran yang berulang,
Pastikan bahwa teman-teman melakukannya dengan presisi ya. Presisi adalah istilah yang mengacu pada seberapa konsisten hasil pengukuran yang dihasilkan dari pengulangan pengukuran terhadap objek yang sama. Jadi, istilah presisi ini menunjukkan ketepatan pengulangan. Misalnya saja, teman-teman melakukan pengukuran panjang sebuah meja sebanyak 3 kali. Hasilnya katakanlah 120,3 cm, kemudian 120,1 cm, dan 120,2 cm. Jika panjang meja sebenarnya adalah 120,0 cm, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran berulang tersebut tidaklah cukup presisi. Karena hasil ketika pengukuran memberikan nilai yang relatif jauh dari nilai yang sebenarnya. Namun, bila hasil pengukuran berulang itu katakanlah 120,1 cm, lalu 119,9 cm, kemudian 120,0 cm, maka hasil ini disebut lebih presisi karena lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Terkait dengan hal ini, ternyata secanggih apapun alat ukur, ukuran yang benar-benar tepat tidaklah mudah untuk didapatkan. Maka di sini teman-teman mengenal apa yang dinamakan ketidakpastian atau kesalahan pengukuran. Ketidakpastian atau kesalahan pengukuran disebabkan oleh dua kesalahan yang dikenal dengan kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang terjadi secara konsisten setiap kali pengukuran dilakukan. Hal ini disebabkan misalnya karena usia alat yang sudah terlalu tua, kemudian alat yang rusak, alat yang tidak pernah dirawat dan dikalibrasi. Ya, akibatnya pembacaan ukuran selalu konsisten keliru. Ya kan? Kemudian kesalahan yang kedua dinamakan kesalahan acak, yaitu kesalahan yang terjadi karena fluktuasi acak selama pengukuran, misalnya karena pengamat yang berbeda-beda. Ketajaman atau sudut pandang orang yang berbeda tentunya juga akan memunculkan hasil pengukuran yang berbeda juga. Kemudian adanya gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan pun bisa menimbulkan kekeliruan pengamatan, misalnya adanya angin yang berhembus, kemudian lampu yang kurang terang, dan lain sebagainya. Itulah dua jenis kesalahan yang bisa terjadi, teman-teman. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengendalikan kemungkinan munculnya kesalahan-kesalahan itu agar dihasilkan pengukuran yang baik. Oke, teman-teman, terkait dengan penulisan angka hasil suatu pengukuran, ada satu pengertian yang teman-teman harus pelajari, yaitu angka penting atau angka signifikan. Angka penting atau angka signifikan didefinisikan sebagai angka-angka yang menunjukkan tingkat ketelitian suatu pengukuran. Angka penting terdiri dari digit yang memiliki makna dalam menyatakan hasil pengukuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan aturan penentuan angka penting berikut ini ya. Aturan pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Sebagai contoh, hasil pengukuran menunjukkan angka 23,2 meter. Di sini terdapat tiga angka penting, karena ketiga angka ini bukanlah angka nol. Peraturan kedua, angka nol yang diapit oleh angka-angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya pada angka 4,08 detik. Di sini terdapat tiga angka penting, yaitu angka 4, lalu angka 0, dan angka 8. Angka 0 termasuk angka penting karena diapit oleh angka-angka bukan nol. Peraturan ketiga, angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0 bukanlah angka penting. Sebagai contoh pada angka 0,000506 gram. Pada angka ini terdapat tiga angka penting, yaitu angka 5, kemudian angka 6, dan angka 0 yang berada di antara angka 5 dan 6. Lalu aturan keempat, angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Sebagai contoh pada angka 2.400 ton. Angka ini hanya mengandung dua angka penting, yaitu angka 2 dan angka 4. Begitu ya. Oh ya teman-teman, namun ada satu catatan khusus ya. Teman-teman harus tahu nih, bahwa bila angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 diinginkan sebagai angka penting, maka angka 0 ini harus diberi tanda khusus berupa garis bawah tepat di bawah angka 0 itu. Itulah keseluruhan peraturan tentang angka penting, teman-teman. Harap dimengerti ya. Kemudian, agar teman-teman memahami korelasi antara angka penting dan ketelitian suatu alat ukur,
Perhatikan contoh kasus berikut ini. Katakanlah teman-teman mau mengukur ketebalan plat besi. Lalu teman-teman menyiapkan alat-alat pengukur yaitu penggaris, lalu jangka sorong, dan mikrometerskop. Hasil pengukuran dengan penggaris menunjukkan hasil misalnya 0,3 cm atau 3 mm ya. Lalu pengukuran dengan jangka sorong adalah 3,1 mm dan pengukuran dengan mikrometerskop misalnya 3,18 mm. Nah, terlihat jelas kan bahwa hasil pengukuran dengan penggaris memberikan hanya satu angka penting saja, yaitu angka 3. Sedangkan pengukuran dengan jangka sorong memberikan dua angka penting, yaitu angka 3 dan 1. Dan pengukuran dengan mikrometerskop memberikan tiga angka penting, yaitu angka 3, angka 1, dan angka 8. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mikrometerskop adalah alat yang paling teliti di antara ketiga alat ukur tersebut, karena memberikan angka penting yang paling banyak. Semoga paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk teman-teman diperkenalkan alat ukur besaran pokok yang lain, yang disebut neraca Ohaus, lalu stopwatch, kemudian termometer, kemudian basic meter, dan lux meter. Ayo kita mulai dengan membahas neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Pertama-tama, pastikan bahwa neraca dalam kondisi normal. Setelah itu, letakkan benda yang akan diukur pada piring timbangan. Lalu geserlah anak timbangan pada lengan skala satu persatu, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Lakukan sedemikian rupa sampai benar-benar terjadi kesetimbangan. Terakhir, baca hasil pengukuran itu, lalu jumlahkan angka pada setiap skala untuk mendapatkan massa benda yang sesungguhnya. Contohnya pada penimbangan sebuah kotak mikrometer ini. Setelah diperoleh keadaan setimbang, ternyata skala lengan pertama, yaitu yang memiliki beban geser paling besar, berada pada titik 100 gram. Kemudian skala lengan kedua, yaitu yang memiliki beban geser menengah, berada pada titik 10 gram. Lalu skala ketiga, yaitu yang memiliki beban geser paling kecil, terletak pada titik 3,8 gram. Maka massa kotak ini adalah 100 ditambah 10 ditambah 3,8 atau 113,8 gram. Berikutnya mari kita membahas stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Cara menggunakan stopwatch adalah sebagai berikut. Pertama-tama pastikan semua jarum penunjuk menunjuk titik 0 ya teman-teman. Lalu mulailah mengukur waktu yang digendaki dengan cara menekan tombol start. Stopwatch akan mulai mengukur waktu dari 0. Lalu hentikan stopwatch bersamaan dengan selesainya kegiatan pengamatan dengan cara menekan tombol stop. Nah, waktu sesungguhnya yang diukur merupakan penjumlahan waktu yang terukur oleh jarum pendek dan waktu yang terukur oleh jarum panjang. Jarum pendek adalah waktu kasar yang terukur di dalam menit, sedangkan jarum panjang adalah waktu kelebihan yang tidak terukur oleh jarum pendek dan diberi satuan detik. Sebagai contoh, perhatikan gambar stopwatch berikut ini. Gambar ini menunjukkan pengukuran waktu dari sebuah peristiwa. Waktu sesungguhnya merupakan penjumlahan dari waktu yang terukur oleh jarum pendek dan waktu yang terukur oleh jarum panjang, yaitu 13 menit dan 28,5 detik, atau sama dengan 803,5 detik. Itulah penjelasan tentang stopwatch. Alat ukur berikutnya adalah termometer. Seperti sudah dikenal luas, termometer adalah alat pengukur suhu. Untuk menggunakan termometer, teman-teman ikuti prosedur ini. Pertama-tama, letakkan ujung termometer yang ada tandon raksa atau tandon alkoholnya di tempat yang ingin diukur suhunya. Lalu tunggulah hingga suhu terbaca tidak berubah dan stabil. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal melakukan pembacaan. Sebagai contoh, ketika kita hendak mengukur suhu air panas yang berada dalam sebuah gelas beker. Setelah beberapa saat, ternyata alkohol dalam tabung termometer tidak bergerak naik lagi setelah mencapai titik 96,5 derajat Celcius. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suhu air dalam beker tersebut adalah 96,5 derajat Celcius. Cara membacanya mudah bukan? Nah, kemudian teman-teman berkenalan dengan alat yang namanya basic meter. Basic meter bisa digunakan baik untuk mengukur kuat arus maupun mengukur tegangan dalam suatu rangkaian listrik searah. Misalkan saja teman-teman hendak mengukur tegangan lampu pada sebuah rangkaian arus searah tertutup.
Pertama-tama, geser lengan basic meter ke arah kiri sehingga muncul tulisan V pada lingkaran. Kemudian hubungkan kabel-kabel alat ke rangkaian sehingga terbentuk sistem paralel. Nah, kemudian lihat gerakan jarum penunjuk pada alat itu. Lalu tegangan dihitung dengan rumus, angka yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum alat dikalikan dengan batas ukur. Pada kasus yang tergambar ini, ternyata jarum menunjukkan angka 20. Anggaplah dalam kasus ini kita memakai batas ukur 10 volt. Dengan demikian, nilai tegangan bola lampu yang dimaksudkan adalah 20 dibagi 100 dikali 10 atau sama dengan 2 volt. Nah, berikutnya, bila teman-teman mau mengukur kuat arus yang melewati bola lampu, yang pertama harus dilakukan adalah menggeser lengan alat ke arah kanan, sehingga yang terlihat adalah huruf A di dalam lingkaran. Kemudian hubungkan kabel-kabel alat ke rangkaian sehingga terbentuk sistem seri. Lalu perhatikan gerakan jarum penunjuk. Nah, untuk mendapatkan nilai kuat arusnya bisa digunakan rumus angka yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum alat dikalikan dengan batas ukur. Pada contoh kasus yang tergambar ini, ternyata jarum menunjukkan angka 20. Anggaplah kita menggunakan batas ukurnya adalah 1 ampere. Dengan demikian, kuat arus yang dimaksud adalah 20 dibagi 100 dikalikan 1, atau sama dengan 0,2 ampere. Oke teman-teman, itulah penjelasan sekilas tentang alat ukur yang dinamakan basic meter. Nah, berikut ini adalah alat ukur yang terakhir yang kita bahas. Nama alat ini adalah lux meter. Lux meter digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di suatu area. Untuk menggunakan lux meter, pertama pastikan jarum penunjuk menunjukkan titik 0 ya. Setelah itu, arahkan sensor cahaya menghadap langsung ke sumber cahaya yang ingin diukur. Kemudian amati pergerakan jarum hingga kondisinya stabil pada angka tertentu. Nilai intensitas cahaya yang diukur ditentukan berdasarkan rumus nilai yang ditunjuk jarum dibagi batas atas alat ukur dikalikan dengan setelan tetapan alat. Biasanya lux meter memiliki 2 skala teman-teman, tetapi teman-teman cukup menggunakan 1 skala saja yang dirasa paling sesuai dengan keadaan. Sebagai contoh, pengukuran intensitas cahaya dalam sebuah ruangan menggunakan lux meter analog yang disetel pada tetapan 3000 lux menghasilkan tampilan seperti terlihat pada gambar itu. Ternyata jarum menunjukkan angka 27,5 pada skala di bagian atas dan menunjuk angka 8,5 pada skala di bagian bawah. Dalam hal ini dipilih salah satu skala saja ya, misalnya skala bagian atas. Sehingga nilai intensitas cahaya yang diukur adalah 27,5 dibagi 100 dikalikan 3000 atau sama dengan 825 lux. Itulah teman-teman penjelasan alat lux meter yang sekaligus menutup seluruh materi video ini. Namun bila teman-teman merasa masih belum puas dan masih banyak pertanyaan, silahkan tonton ulang video ini sampai benar-benar paham ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.